Gita Mahatmya Keagungan bab 6. Sri Wisnu berkata, "Sekarang aku akan sampaikan kepadamu keagungan bab 6 Srimad Bhagavad Gita. Siapapun yang mendengar uraian ini akan terbebaskan dari dunia material." Di tepi sungai Godavari terdapat sebuah kota yang indah bernama Pratistanpur, Paitan, di mana aku termasuk dengan nama Pipales. Di kota itu berkuasa seorang raja bernama Janasruti yang sangat dicintai oleh rakyat karena sifat-sifat baiknya tanpa batas. Setiap hari ia menyelenggarakan korban suci api yang begitu mewah dan besar hingga kepulan asap api korban suci itu sampai ke Taman Kahyangan yang dikenal dengan nama Nandanwan, dan membuat daun-daun pohon kalpa priksa menghitam. Pohon-pohon itu nampak seakan-akan sedang menyampaikan sembah sujud kepada Raja Janasruti. Disebabkan oleh kegiatan saleh yang dilakukan oleh Raja Agung itu, para dewa selalu tinggal di Pratistanpur. Ketika Janasruti memberikan derma, ia membagikannya persis seperti awan-awan mencurahkan hujan. Disebabkan oleh kegiatan saleh dan suci yang dilakukan Janasruti, hujan selalu turun pada saat yang tepat. Ladang-ladang selalu dipenuhi hasil panen dan tidak diganggu oleh 6 jenis hewan pengerat. Sang raja selalu menggali sumur-sumur dan telaga untuk kesejahteraan rakyat. Karena sangat puas terhadap Janasruti, para dewa datang ke istananya dalam wujud angsa-angsa untuk memberkatinya. Mereka terbang di langit, berbaris dan berbicara satu sama lainnya. Bradaswa bersama 2 atau 3 angsa lainnya terbang mendahului yang lainnya. Ketika itu angsa-angsa lain berkata kepada Bradaswa, "Wahai saudaraku, mengapa engkau terbang mendahului? Tidakkah engkau melihat di depanmu ada Raja Agung Janasruti yang begitu perkasa hingga ia dapat membakar musuhnya hanya atas dasar kekuatan keinginannya saja?" Ketika Bradaswa mendengar kata-kata angsa lainnya, ia mulai tertawa dan berkata, "Wahai saudaraku, apakah Raja Janasruti ini seperkasa Resi Agung Raikwa?" Ketika sang raja mendengar kata-kata angsa tersebut, ia langsung turun dari balkon istananya yang tinggi dan dengan gembira duduk di singgasananya. Ketika itu ia memanggil kusir keretanya dan memerintahkan agar kusirnya pergi mencari Resi Agung Raikwa. Ketika kusir kereta yang bernama Maha itu mendengar perintah raja, ia menjadi sangat gembira dan segera berangkat mencari Raikwa. Pertama-tama ia pergi ke Kasipuri, tempat berstananya Sri Wispanats untuk kesejahteraan semua makhluk. Berikutnya ia pergi ke Gaya, tempat berstananya Sri Gadadara yang memiliki mata bagai bunga padma
dan yang dapat membebaskan semua makhluk dari belenggu kelahiran dan kematian. Setelah mengembara ke banyak tempat suci, ia sampai di Mathura, tempat yang dapat melebur segala dosa. Di tempat ini personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, tinggal. Semua resi agung, para dewa, juga kitab-kitab Weda dan sastra-sastra lainnya tinggal dalam wujud pribadi mereka, melaksanakan pertapaan dan mempersembahkan pelayanan kepada Sri Krishna. Mathura yang berbentuk bulan separuh berada di tepi sungai indah yang memberkati Bhakti Yamuna. Di wilayah itu terdapat Bukit Gopardhan yang indah, yang meningkatkan kemegahan dan keagungan Mathura Mandala bagaikan permata besar dalam sebuah mahkota. Bukit itu dikelilingi oleh pepohonan dan tumbuhan merambat yang suci. Terdapat 12 hutan yang menakjubkan mengelilingi Mathura, tempat Sri Krishna menikmati kegiatannya yang menakjubkan. Setelah meninggalkan Mathura, Maha pergi ke arah barat, kemudian ke arah utara. Suatu hari ia sampai di sebuah kota bernama Kashmir. Di sana ia melihat sebuah tempat yang sangat luas dan bercahaya. Di tempat itu semua orang, bahkan orang bodoh pun, nampak setampan para dewa disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak api korban suci menyala secara terus-menerus. Nampak seolah barisan awan selalu menggayut di atas kota itu. Arca Dewa Siwa yang dikenal dengan nama Manikeswara berada di tempat kota itu. Raja Kashmir baru saja kembali setelah menaklukkan banyak raja, dan ia sedang sibuk memuja Dewa Siwa. Disebabkan oleh pengabdiannya yang besar kepada Dewa Siwa, raja tersebut dikenal sebagai Manikeswara. Di dekat pintu kuil, Maha melihat Resi Agung Raikua sedang duduk di atas kereta kecil di bawah sebatang pohon. Ketika ia mengenali Raikua sesuai dengan uraian Raja Janasruti, ia langsung bersujud di kaki sang resi dan bertanya, "Wahai Resi Agung, di manakah Anda tinggal? Siapa nama lengkap Anda? Anda kepribadian yang begitu mulia, mengapa Anda duduk di tempat ini?" Ketika Raikua mendengar kata-kata Maha, ia berpikir sebentar, lalu menjawab, "Aku sudah puas sepenuhnya. Aku tidak membutuhkan apapun." Ketika Maha mendengar jawaban ini, dalam hatinya ia dapat mengerti semua maksudnya. Ia segera pergi melakukan perjalanan panjang kembali ke Pratistanpur. Ketika sampai di tempat tujuan, ia langsung pergi menghadap raja dan menyampaikan penghormatan, dan sambil mencakupkan tangan ia menyampaikan tentang semua yang telah terjadi. Setelah raja mendengar semuanya dari Maha, ia memutuskan untuk segera berangkat untuk darsan kepada Resi Agung Raikua. Duduk di atas kereta yang indah dan membawa serta banyak hadiah yang bernilai tinggi, ia berangkat menuju Kashmir. Ketika sampai di tempat tinggal Resi Raikua, ia bersujud di kaki sang resi dan mempersembahkan kain-kain sutra dan permata-permata bernilai tinggi yang telah dibawanya ke hadapan Raikua. Ketika itu Resi Agung Raikua menjadi sangat marah. Ia berkata, "Wahai Raja bodoh, Anda ambillah semua benda tanpa guna ini dan taruh di kereta Anda. Dan pergilah dari tempat ini." Dengan rasa bakti yang besar, sang raja langsung bersimpuh di kaki Raikua dan memohon maaf.
mohon agar sang resi berkarunia kepada dirinya. Ia bertanya kepada Rekwa, "Wahai resi, bagaimana bisa Anda mencapai kedudukan yang sedemikian tinggi dalam pelepasan ikatan dan bakti kepada Tuhan?" Karena merasa puas melihat perilaku rendah sang raja, Rekwa menjawab, "Setiap hari aku mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita." Setelah itu Raja Janasruti mendengarkan dari Rekwa bahwa bab 6 Srimad Bhagavad Gita, dan kemudian ia sendiri tekun setiap hari mengucapkan bab 6 tersebut. Setelah beberapa waktu, sebuah pesawat terbuat dari bunga tiba dan membawa dia ke Vaikunta. Sementara itu sang Resi Agung yang mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita setiap hari dikirim ke Vaikunta, di mana ia tekun dalam pelayanan kepada kaki Padma Sri Wisnu. Siapapun yang mengucapkan bab 6 Srimad Bhagavad Gita akan segera mencapai pelayanan kepada kaki Padma Sri Wisnu. Tidak ada keraguan akan hal ini.